Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Badarudin. Salam sejahtera buat kita semua. Saya doakan agar kawan-kawanku yang telah mendukung channel ini diberi kesehatan, kekuatan serta dimudahkan hidupnya. Di video kali ini kita ada garapan lagi mesin tempel Honda 20 TK, yang mana mesin ini ada kerusakan di bagian boros oli. Ketika pemakaian 2 hari, olinya habis kering. Ada 2 faktor penyebab mesin tempel seperti Honda yang 4 tak seperti ini. Mesin kurang oli diakibatkan karena ring piston yang sudah rusak, kemudian piston yang sudah susut, kemudian sil-sil yang di bagian crankshaft yang bocor. Sekarang saya akan bongkar, kemudian kita akan saksikan sama-sama. Kita bongkar sama-sama, lalu kita lihat apakah benar mesin ini kurang oli, habis oli akibat pembakaran, atau dia tertumpah di bagian kaki. Karena di mesin Honda itu ada 2 faktor penyebab yang menyebabkan oli bak sampai kurang. Salah satunya di bagian pembakaran. Kadang-kala biasa oli habis karena terhisap oleh pembakaran adanya ring yang sudah kalah atau piston yang sudah kalah. Kemudian ada bagian bawah lagi, ada sil-sil yang bagian crankshaft. Biasanya kalau sudah bocor, oli akan merembes di bagian kaki langsung turun ke bawah. Oke, saya akan bongkar mesinnya, lalu kita saksikan sama-sama. Saya akan skip dulu karena durasinya terlalu lama. Nanti setelah pembongkaran saya akan lanjut lagi. Oke, sekarang kita akan angkat mesinnya, lalu kita akan bongkar. Sini ada bolt yang susah kita cabut karena boltnya sudah tidak bisa makan kunci. Jadi kita akan betel. Oke, ini dia mesinnya. Tinggal bolt yang di bagian sini yang belum tercabut. Ya, mungkin kita akan betel karena sudah tidak termakan kunci. Di sini saya perlu jelaskan lagi penyebab mesin khususnya di 4 tak Honda ini. Ketika oli sering habis dalam posisi jalan, kadangkala biasa termakan oleh piston habis di pembakaran. Biasanya disebabkan karena ring piston yang sudah rusak, sudah kalah, kemudian piston yang sudah susut. Saksikan terus, kita akan bongkar. Sekarang kita akan lanjut untuk memperbaiki mesin tempel Honda yang boros oli. Per 2 hari oli bak habis lagi. Ada beberapa kerusakan yang menyebabkan mesin ini sering kurang oli akibat oil seal yang paling bawah ini. Ini dia. Ini yang kita akan ganti. Inilah penyebabnya mesin ini sampai boros oli, karena seal bagian crankshaft bawah ini bocor. Kita akan bongkar lalu kita ganti. Untuk cara pembongkaran, kita buka dulu untuk roda gila ini, lalu kita angkat, kemudian kita cabut crankshaftnya. Kita cabut dulu roda gila.
dia sudah tercabut. Jadi untuk cara mengganti seal bagian crankshaft bawah itu kita harus buka roda gila, karena ini beda dengan Yamaha di mesin Honda. Kita harus betul-betul tahu cara kerjanya. Kita buka dulu untuk spool pengapian ini. Oke, sekarang kita akan cabut di bagian penutup atas ini agar crankshaft ini bisa terangkat. Kita buka dulu. Ini dia untuk penahan gigi bagian timing belt. Sekarang saya akan cabut dulu karena di sini menggunakan bolt yang sangat besar. Perlu kita betel di sini karena untuk kunci di bagian penahan timing belt ini tidak ada, maka saya akan pakai betel. Oke. Oke, dia sudah tercabut. Kemudian kita angkat di bagian crankshaftnya. Dia sangat kuat. Kita buka dulu untuk baut-baut bagian damper depan, damper bagian atas. Kemudian kita ketok sedikit. Kita harus hati-hati untuk membuka bagian penutup atas agar jangan sampai pakinya bisa patah. Kita toki dulu dengan pelan-pelan. Kita akan congkel bagian gigi timing belt. Kita congkel pakai obeng. Ya. Kemudian untuk membuka bagian damper atas ini, di sini ada tempat untuk mencongkel. Jangan kita ketok pakai palu, ini sangat berbahaya. Cukup kita congkel seperti ini. Nah, itu dia sudah terangkat. Kemudian kita akan angkat. Ya, sudah terangkat. Kita akan angkat crankshaftnya. Oke, ini dia crankshaftnya. Karena di sini memang ada cacat, yang seharusnya kita harus ganti sealnya. Disinilah tempat keluarnya oli sampai
mesin ini sering kurang oli. Ketika jalan per 2 hari sudah kurang oli. Kemudian di sini kransapnya ada cacat sedikit. Mungkin kita akan benahi, kita bersihkan bagian kransap ini. Karena di sini salah satu stan seher ini ada yang cacat, ini yang kita akan ganti, kemudian kita akan bersihkan. Untuk membuka bagian stan ini kita harus tandai dulu untuk piston bagian atas, kemudian piston bagian bawah, agar sebentar ketika kita pasang jangan dibolak-balik, yang tadinya di atas kita taruh di bawah, kemudian yang di bawah kita taruh di atas. Jangan kita kerja seperti itu. Kita harus tandai, kita kode yang atas, kita kode A, kemudian yang bawah kita kode B, agar jangan pemasangan bolak-balik. Oke, sekarang saya akan buka untuk seal bagian bawah ini. Ini dia sealnya yang kita harus ganti di bagian bawah ini. Kita ganti dengan yang baru. Nah, oke, saya akan congkel dulu. Kemudian kita akan pasang dengan seal yang baru. Usahakan untuk penggantian kita harus gunakan yang original agar ketahanan bisa terjamin. Oke, saya akan congkel dulu di bagian seal. Kita ukur dulu, jangan sampai setelah kita bongkar ini ternyata sealnya tidak pas ukurannya. Saya paskan dulu. Ya, memang pas, sangat pas. Ini sangat keras, kita bongkar. Kita harus pelan-pelan. Kita ketok dari dalam bisa. Kita lihat posisi lalu kita ketok. Kita toki dulu untuk sealnya. Itu dia sudah terbuka. Kita ketok, harus hati-hati. Kita pakai kunci ini. Ini dia sudah terbuka. Kita akan ganti dengan yang baru. Ini dia untuk pengganti. Yang baru ini adalah original. Kita pasang dulu. Untuk cara pemasangan di bagian seal bawah ini kita harus hati-hati. Kita usahakan sampai merata. Dan ini dia sudah terpasang. Sekarang kita akan bersihkan di bagian kransap ini, yang terutama di bagian sini. Kita harus benar-benar bersihkan. Karena dia posisi di sini, dalam posisi seperti ini untuk seal ini. Jadi seharusnya yang kita harus bersihkan di bagian sini, agar jangan sampai walaupun kita pasang seal baru, dia masih tetap bocor. Kita betul-betul bersihkan.
Oke. Kemudian di bagian ransapnya, di bagian metal, kita harus benar-benar bersihkan juga. Jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Ini ada cacat di sini. Ini akibat oli kurang lancar sampai cacat seperti ini. Oke, saya akan bersihkan dulu. Nah, untuk cara membersihkan di bagian sisa-sisa metal yang tersisa yang melengket di bagian ransap ini, kita lumuri dulu pakai gomo seperti ini. Kita lumuri, kemudian kita kikis pakai amplas. Usahakan amplas yang paling halus. Kita kikis seperti ini untuk membuka bagian kotoran, sisa-sisa bekas stand piston. Kita bersihkan seperti ini. Ingat, kita harus pakai grease atau gomo untuk membersihkan sisa-sisa metal yang melengket di bagian stand ini, bagian ransap. Karena di sini ada bekas, kita bersihkan agar sebentar saat pemasangan stanser baru dia tidak bisa cacat karena posisi sudah bersih. Kemudian kita pastikan apakah bekas metal tadi sudah keluar. Kalau bagian atas ini masih sangat mulus, ini dia, hanya di bagian sini saja yang ada bekas. Kita bersihkan. Oke, selesai sudah. Karena ini posisi sudah bersih, sekarang kita akan cuci, bersihkan, kemudian kita akan pasang. Kita bersihkan dulu pakai bensin atau apa saja bisa, lalu kita rakitkan. Sekarang kita akan pasang ransapnya. Oke, sudah terpasang, sangat mantap dan oke, sekarang kita akan pasang untuk bagian damper atas. Dia sudah terpasang. Kemudian kita akan pasang bautnya, baut 10. Untuk cara pengancingan di bagian damper atas ini kita harus selang-seling guna untuk kancingan kita agar merata. Kita kancing selang-seling seperti ini. Kemudian di sini lagi sampai seterusnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pasang untuk penahan gigi bagian timing belt. Usahakan posisi jangan terbalik, kita harus posisikan seperti ini, yang bagian lengkungan menuju ke bawah seperti ini. Kemudian diikuti dengan pemasangan gigi bolak-balik bisa kalau ini. Oke, sekarang saya akan pasang. Dan oke, kita akan pasang. Pemasangan di bagian atasnya, pelat bagian atas, kita usahakan bagian lengkungan kita menuju ke atas, contoh seperti ini. Oke, mantap. Kita pasang baut pengunci.
Dan sekarang kita akan pasang di bagian spool pengapian. Oke, lalu kita pasang roda gila. Dan sekarang kita akan kancing roda gila. Oke, sekarang kita akan kancing roda gilanya. Oke. Untuk bagian stand atas kita akan ganti karena ini dia cacat. Ini pengaruh mesin ini sering kurang oli, maka stand piston ini termakan. Jadi ya, kita akan ganti yang baru. Ya, untuk mengganti usahakan untuk penggantian kita gunakan yang original. Bisa ganti. Oke, selesai sudah. Kita pasang untuk pen clip penahan di bagian piston dan piston. Jangan sampai kita lupa. Kalau kita lupa bisa merusak di bagian blok mesin. Oke, selesai sudah. Sekarang kita akan pasang. Dan oke, untuk pemasangan piston kita harus teliti, terutama di bagian sambungan ring oli. Kadang-kala biasa ketika salah penempatan bagian sambungan ring oli, maka oli akan bocor juga. Kemudian untuk ring yang kedua kita sirsak, kita posisikan seperti ini. Kemudian yang bagian atas juga ujungnya kita posisikan seperti ini. Kita selang-seling. Ujung satu sambungan yang ring bagian tengah kita sambung sini, kita pasang di sini. Kemudian yang satunya lagi ring bagian atas kita pasang di sini untuk sambungan. Oke, saya akan pasang. Kemudian kita harus perhatikan untuk top ini, top piston menuju ke atas anak panah. Oke, sekarang saya akan pasang. Usahakan ketika memasang piston jangan kita lumuri pakai oli. Kadangkala biasa ketika piston ini sudah susut, ketika kita lumuri pakai oli, sebentar kita hidupkan mesin, dia akan mengeluarkan asap. Jadi jangan kita lumuri pakai oli untuk di mesin 4 tak. Oke, sekarang saya akan rangkai. Cukup kita ketok saja untuk pemasangan ring oli. Kita ketok kiri kanan, dia akan masuk sendiri. Kemudian kita congkel. Oke, dia sudah terpasang. Sekarang kita akan sirsak di bagian ring oli, ring kompresi sama ring atas, agar sambungan jangan posisi satu jalur. Biasanya
walaupun piston bagus, ring bagus, tetap akan bocor oli. Oke, untuk sambungan bagian ring tengah kita pasang di bagian deretan sini, kemudian ring bagian atas kita pasang di deretan sini. Oke, kita sirsak seperti itu. Kita pasang. Nah. Oke, ini dia sudah terpasang. Sekarang kita akan kancing. Kita putar dulu mesinnya. Usahakan di bagian metal ini kita harus lumuri pakai oli. Oke, kita akan pasang. Nah, sekarang kita akan kancing. Ketika kita kancing, dia posisi agak keras. Untuk metalnya kita balik. Ini tadi posisi begini agak keras, kita balik seperti ini. Kemudian kita putar. Dia sudah keras. Kita akan kancing. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan putar. Oke, mantap. Sekarang kita akan pasang di bagian kop. Sekarang kita akan pasang untuk kopnya. Kita akan rakit dulu. Oke, mantap. Tinggal pemasangan. Dan sekarang kita akan kancing kopnya. Usahakan saat pengancingan kop kita mulai dari tengah dulu, perurutan.
saat pengancingan kita harus usahakan kancing 2 atau 3 tahap, jangan kita kancing hanya 1 tahap. Kadangkala biasa masih ada baut yang kendor. Oke, sudah selesai. Dan lagi. Ini sekarang kita akan tutup. Kita akan balik, kemudian kita akan tutup di bagian depan. Sekarang kita akan pasang pompa oli. Kita pastikan dulu pompa olinya tidak tersumbat. Kita harus tiup di bagian lubang ini karena ini di sini ada saringan. Oke, mantap, sudah tidak tersumbat. Kemudian kita akan pasang. Nah, pasang. Ini sudah terpasang. Tinggal kita baut di bagian bawah, lalu kita tes nantinya. Oke, saya kancing dulu di bagian bawah. Oke, oke, sekarang kita akan tes mesinnya karena sekarang posisi sudah selesai dirakit. Mesin ini bermasalah pada oli sering habis ketika pemakaian 2 hari sudah habis karena disebabkan oleh oil seal crankshaft yang bocor. Kemudian ring piston kadangkala biasa ketika sudah susut, sudah kalah, menyebabkan juga oli bak akan habis. Oke, sekarang sudah selesai dirakit, kita akan tes. Oke, itu dia tadi cara memperbaiki mesin tempel Honda yang sering kehabisan oli bak disebabkan karena oli seal crankshaft bagian bawah yang bocor.
Kadang-kala biasa juga ikut kena bagian silas panjang. Itu kita harus pahami bagaimana, apa penyebab sampai mesin Honda ini oli bak sering habis. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Apabila ada kawan-kawanku yang mau gabung di channel saya untuk belajar bersama konsultasi masalah mesin tempel, silahkan tekan tombol gabung di bawah ini agar kita bisa konsultasi, tanya-tanya kerusakan mesin. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.